Para sahabat Rema yang terkasih, hari ini 21 Agustus 2024 kita akan mendengarkan Injil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Perikop ini menceritakan Yesus yang memberi perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang menyewa para pekerja. Ada yang disewa pagi hari, kemudian ketika ia berjalan dan menemukan orang lain, ia menyewanya untuk bekerja di kebun anggurnya jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, bahkan pukul 5 sore. Lalu kemudian ketika waktu bekerja sudah usai, pemilik kebun anggur ini mengumpulkan mereka dan memberikan upah yang sama kepada semua pekerja, mulai dari yang datang pagi hingga mereka yang datang sore hari yang mungkin hanya bekerja sekitar 1 jam. Lalu diceritakan pula sang pekerja yang bekerja pagi, mulai pagi, yang disewa sejak awal pagi itu kemudian bersungut-sungut kepada sang pemilik kebun anggur karena ia merasa ini tidak adil bagi mereka, karena jelas mereka bekerja lebih panjang tetapi memperoleh upah yang sama seperti mereka yang mungkin hanya bekerja 1 jam. Yang menarik, sang pemilik anggur ini kemudian menjawab, "Iri hatikah kamu kalau saya murah hati?" Para sahabat Rema yang terkasih, saya kira ini sangat dekat dengan kita, karena seringkali pula kita itu cenderung inginnya lebih, kemudian juga mungkin kita mudah cemburu, mudah iri hati kepada orang lain yang menerima kesuksesan atau menerima rahmat yang lebih daripada kita. Ya, ini kecenderungan yang saya kira sangat dekat dengan kita. Pada awalnya kita hanya cemburu, kemudian bisa juga mengarah kepada iri hati. Ya, iri hati ini adalah mungkin rasa kekecewaan atau rasa kesedihan yang mendalam karena ada orang lain yang menerima rahmat yang lebih dari kita. Dan iri hati ini bisa jadi kemudian akan menjadi kemarahan. Nah, para sahabat Rema yang terkasih, salah satu obat yang paling mujarab untuk menghilangkan iri hati ini adalah murah hati. Persis sama seperti yang dikatakan Yesus melalui perumpamaannya. Iri hatikah kamu apabila saya murah hati? Maka kemurahan hati adalah sungguh menjadi obat untuk menghilangkan iri hati ini. Coba bayangkan misalnya justru orang yang bersungut-sungut tadi, yang disewa pagi hari, ketika melihat temannya yang datang pukul 5 sore menerima rahmat yang sama dengan dia, misalnya dia kemudian justru memberi selamat, "Oh selamat, kamu menerima rahmat, kamu menerima kemurahan hati." Apa yang terjadi? Lihat, ia justru kemudian bersungut-sungut, dan mungkin juga iri hatinya ini dapat menghambat orang lain untuk memperoleh rahmat Allah. Maka sahabat Rema yang terkasih, kita perlu melihat diri kita sendiri. Seringkali kita juga mempunyai rasa cemburu itu, rasa iri hati itu. Perhatikan, mungkin kalau kita mempunyai rasa cemburu, rasa iri hati, mungkin karena kita kurang memiliki kemurahan hati terhadap orang lain. Juga jika Tuhan itu memberi rahmat kepada orang lain, berusahalah juga Anda, saya, dan Anda itu merasakan sukacita juga. Orang lain menerima rahmat, mengapa kita justru merasakan iri hati? Itulah yang harus kita perbaiki. Kita perlu juga bermurah hati supaya kita juga
bersukacita akan rahmat yang diterima oleh orang lain. Ikutlah memuji Allah atas rahmat yang diterima oleh orang lain tersebut. Jangan kita justru memilih untuk tinggal dalam rasa iri hati kita yang justru akan merusak diri kita sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, sahabat terima yang terkasih, memilih murah hati akan membawa kita kepada kemuliaan. Kalau kita memikirkan lebih lanjut apa yang ada dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, sebenarnya kita itu mirip dengan mereka yang datang pukul 5 sore. Bahwa pada dasarnya kita itu tidak mempunyai hak yang cukup sebenarnya untuk menerima kemurahan hati Allah karena kelemahan kita, karena dosa-dosa kita. Tetapi lihatlah, Allah memberikan kemurahannya kepada kita. Ia memberikan keselamatan dan sukacita kepada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, sahabat terima yang terkasih, memilihlah menjadi seorang yang murah hati daripada kita tinggal dalam iri hati kita. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu murah hati kepada kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.